Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pagi ini? Semuanya sehat? Ya, puji Tuhan kalau semuanya sehat. Ada sukacita? Luar biasa. Anak-anakku, kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam kelas ini. Kita akan bersama-sama kembali melanjutkan materi pelajaran kita, melanjutkan dari materi kita di minggu sebelumnya. Namun sebelum kita mulai proses belajar kita, Ibu Guru minta semuanya berdiri. Ayo semuanya berdiri. Sebelum memulai sesuatu, kita harus awali dengan berdoa. Oke, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami, anak-anak-Mu dari rumah, hingga kami boleh tiba di sekolah dengan selamat. Sekarang kami akan bersama-sama belajar. Tuhan Yesus tolong kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Saat Bapa di surga, permulaan pertengahan hingga selesainya proses belajar kami pagi ini, semuanya kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan dengan menyanyi salah satu lagu wajib nasional sebagai rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Kita mulai. Oke, silakan duduk. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi Allah mengasihi dunia. Oke, tentang Allah mengasihi dunia. Ada yang bisa sampaikan kepada Ibu Guru dan kepada kita semua kesimpulan dari materi kita tentang Allah mengasihi dunia, atau yang kalian masih ingat tentang materi Allah mengasihi dunia? Oke, silakan. Iya, terima kasih. Hebat. Ya, jadi minggu lalu kita belajar Allah mengasihi dunia itu artinya bahwa Allah itu sungguh-sungguh mencintai dunia walaupun sudah dirusakkan oleh dosa. Karena dunia ini adalah ciptaan dan milik Allah. Karena itu sebagai pencipta dan sebagai pemiliknya, Allah tidak ingin dunia ini terus berada di dalam kuasa dosa. Ya, karena Allah mengasihi dunia ini sehingga Dia kemudian melakukan karya penyelamatan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Iya, betul sekali. Nah, saat ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana karya penyelamatan Allah itu. Ya, jadi saat ini materi kita di pertemuan kita sekarang itu adalah Allah penyelamatku. Iya, Allah penyelamatku. Nah, setelah belajar tentang materi Allah penyelamatku, ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama itu adalah kita mampu menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud dengan penyelamat. Jadi tujuan pertama menjelaskan arti penyelamat dan siapa itu penyelamat. Lalu tujuan yang kedua adalah mengungkapkan atau menjelaskan atau menyebutkan alasan manusia membutuhkan
penyelamat. Ya, jadi tujuan yang kedua adalah menjelaskan alasan manusia membutuhkan penyelamat. Dan tujuan yang ketiga adalah menghayati. Ya, menghayati perlunya juru selamat dengan menyanyikan lagu dan menuliskan pesan lagu tersebut. Dan tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah menyatakan tekad hidup sebagai orang percaya. Yang hidup sebagai orang yang sudah ditebus melalui doa, atau puisi. Ya, jadi ini adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, anak-anak, sekarang silakan kalian perhatikan lembar kerja yang ada di depan kalian. Di situ ada kegiatan pertama. Jadi kegiatan kita yang pertama ini adalah kita akan bersama-sama berbagi tentang pengalaman. Kita berbagi pengalaman tentang bagaimana kita ketika menolong orang. Jadi ada 2 pertanyaan di situ. Pertanyaan yang pertama adalah, pernahkah kamu menolong orang? Pernahkah kamu menolong orang lain? Dan pertolongan apa yang kamu berikan? Ceritakan. Ya, jadi yang pertama adalah, pernahkah kamu menolong? Kalau pernah, pertolongan apa yang kamu berikan? Jadi nanti diceritakan kepada teman-temannya. Lalu yang kedua, pernahkah kamu merasakan pertolongan Allah? Pernahkah merasakan pertolongan Allah? Oke, silakan itu dikerjakan dulu secara pribadi dan nanti kita akan sharingkan atau kita akan bagi dengan teman-teman yang lain.
dimulai dari yang ujung. Ya, silakan ceritakan pengalamannya ketika menolong orang. Iya, terima kasih. Semuanya hebat-hebat ya pengalamannya. Jadi punya berbagai pengalaman. Ada yang menolong orang, bentuk pertolongannya adalah ketika orang itu jatuh. Ya, jatuh pas di depan rumahnya. Mungkin ya, ada juga yang menolong nenek-nenek yang mau menyeberang jalan. Ya, perbuatan yang sangat terpuji. Lalu yang kedua, semuanya pernah merasakan pertolongan dari Allah. Ya, yang paling sering dirasakan ketika kita mengalami sakit, tadi ya ketika mengalami sakit lalu minta pertolongan dari Allah. Ya, bisa sembuh, bisa ada sampai sekarang gitu karena pertolongan dari Allah. Anak-anak yang saya kasih, sekarang kita akan belajar dari sebuah cerita. Jadi ada kisah di situ di dalam lembar kerja kalian. Di situ ada kisah tentang seorang penyelamat anak. Jadi ada ceritanya. Nah, sekarang Ibu Guru minta kalian baca, simak baik-baik ceritanya dan jawab 3 pertanyaan yang ada di bawahnya. Kita akan belajar dari cerita tentang seorang penyelamat anak. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah selesai? Nah, sekarang kita berbagi lagi. Ibu Guru minta satu orang, ya yang di depan silakan. Ya, coba bacakan jawabannya. Pertanyaan pertama, pelajaran apa yang kamu pelajari dari cerita di atas? Oke. Iya. Lalu yang kedua, menurutmu apa arti penyelamat? Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan yang ketiga, silakan. Jika kamu berhadapan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Mengapa? Oke, semuanya hebat-hebat. Ya, Guru kasih jempol. Ya, jadi yang pertama dari kisah tentang seorang penyelamat anak, kita belajar bagaimana kita memberikan atau menolong sesuatu atau menolong seseorang yang benar-benar membutuhkan pertolongan. Ya, jadi menolong dengan ikhlas, dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan. Ya, kemudian yang kedua, arti penyelamat. Ya, kalau dari kisah itu kita mengetahui penyelamat adalah orang yang membebaskan seseorang dari suatu bahaya. Ya, tadi anak kecil yang hampir jatuh bergelantungan di atas teras rumahnya, ya, dia kemudian diselamatkan oleh seorang laki-laki yang melewat dan melihat pada waktu itu. Dia tidak kenal anak itu, tapi hatinya terdorong untuk menolong karena dia merasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan anak kecil itu. Lalu yang ketiga, kalau kita berhadapan dengan orang yang membutuhkan pertolongan, maka sebaiknya kita menolong. Ya, kita memberikan pertolongan. Kenapa? Ya, karena kita ini adalah sesama manusia yang membutuhkan juga orang lain. Ya, kita ini diciptakan itu untuk saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan apa itu penyelamat. Ya, materi kita arti penyelamat. Oke, tadi sudah kalian jawab pertanyaannya, beragam pendapatnya, tapi maknanya satu ya, bahwa penyelamat itu adalah orang yang membebaskan atau menolong seseorang yang sedang mengalami sebuah bahaya atau sebuah masalah. Nah, arti penyelamat. Ya, penyelamat itu adalah orang yang menolong. Orang yang menolong
atau seseorang yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan atau membebaskan. Membebaskan orang lain dari bahaya, dari ancaman, ataupun dari musibah. Ya, jadi yang dimaksud dengan penyelamat itu adalah orang. Ya, itu orang yang menolong, atau seseorang yang menyelamatkan, atau seseorang yang membebaskan orang lain dari bahaya, ancaman, dan musibah. Ya, jadi tindakan penyelamat, tindakan ketika menolong, tindakan ketika membantu atau membebaskan orang dari sebuah bahaya, ancaman, atau musibah itu disebut tindakan penyelamatan. Nah, di sekitar kita seringkali kita menjumpai orang-orang yang berperan sebagai penyelamat. Misalnya tim pemadam kebakaran. Ya, ketika ada yang mengalami musibah kebakaran, maka tim ini yang turun. Ya, dan masih banyak lagi. Para dokter, mereka adalah tim medis yang menolong atau menyelamatkan seseorang dari suatu penyakit atau orang yang mengalami sebuah kecelakaan. Jadi orang yang berusaha untuk menyembuhkan orang lain dari penyakit atau membebaskan orang lain dari rasa sakit karena suatu penyakit atau suatu kecelakaan atau yang mengalami sebuah luka secara fisik maupun secara psikis. Nah, kalau kita tahu bahwa penyelamat adalah orang yang menolong, sekarang pertanyaannya, bagi umat manusia, siapa penyelamat itu? Bagi kita umat manusia, kalau tadi itu kalau kita membahas tentang penyelamat masih menunjuk pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita sebagai manusia, siapa penyelamat kita? Ada yang tahu? Oke, betul sekali. Penyelamat kita itu adalah Allah. Ya, jadi penyelamat umat manusia, penyelamat dunia ini adalah betul sekali, adalah Allah. Ya, Allah yang telah menolong, Allah yang telah membebaskan, Allah yang telah memberikan keselamatan bagi dunia, bahkan bagi semua umat manusia melalui pengorbanan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Kita yang tadinya jatuh dalam dosa, dikuasai oleh dosa, sudah dirusakan oleh dosa, kemudian diselamatkan atau dibebaskan, ditebus oleh Allah dari kuasa dosa. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita manusia itu membutuhkan penyelamat? Kenapa kita membutuhkan penyelamat? Yang kedua, alasan manusia membutuhkan penyelamat. Apa kira-kira alasannya? Kenapa kita butuh penyelamat? Kenapa kita butuh orang yang bisa membebaskan kita? Iya, betul sekali. Ya, jadi kita membutuhkan penyelamat itu karena kita atau manusia yang telah berdosa hubungannya dengan Allah menjadi rusak. Dan upaya maut.
Jadi alasan kita membutuhkan penyelamat karena dosa yang telah menguasai hidup kita. Karena Adam dan Hawa telah melanggar perintah Tuhan, maka manusia dan keturunan-keturunan mereka selanjutnya itu sudah dikuasai oleh dosa. Dan apa akibat dosa ini? Dosa membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak, terputus. Dan itu artinya kalau manusia sudah rusak, sudah terputus hubungannya dengan Allah, berarti upahnya adalah maut. Maut, kematian yang kekal. Kalau tidak lagi bersama dengan Allah sang pemilik hidup, otomatis manusia akan mati. Nah, untuk bisa kembali hidup, untuk bisa kembali menjadi ciptaan yang mulia, ciptaan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka manusia ini harus diselamatkan, harus dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, bagaimana caranya? Adakah orang atau sesama manusia yang bisa menolong dia? Sesama manusia yang bisa membebaskan manusia yang lain dari dosa? Tidak ada, karena semua manusia sudah berdosa. Dan yang bisa menyelamatkan itu adalah Allah sendiri. Iya, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Iya, minggu lalu kita membahas Allah mengasihi dunia dengan mengutus Yesus Kristus. Ya, jadi Allah menyelamatkan dengan mengutus Yesus Kristus. Mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat. Dengan kematian Yesus di kayu salib, itu sudah membayar lunas utang-utang dosa kita. Artinya Yesus telah membayar utang dosa dan Yesus telah membuat jembatan penghubung untuk bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi Yesus berperan sebagai juru selamat kita untuk membebaskan, pertama membebaskan kita dari kuasa dosa, yang kedua adalah membayar utang-utang dosa kita, yang ketiga adalah mendamaikan atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan yang keempat adalah untuk memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bagus kalau semuanya sudah mengerti. Sekarang kita lanjut. Kita akan belajar bagaimana cara Allah itu atau apa saja yang dilakukan oleh Allah untuk menyelamatkan umatnya. Yang ketiga, cara Allah menyelamatkan umatnya. Untuk belajar tentang ini, silakan kalian membuka kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 3. Di situ ada kisah tentang sahabat-sahabat Daniel, 3 sahabat Daniel. Iya. Itu ada dalam buku siswa, juga ada dalam lembar kerja kalian. Kalian baca ceritanya. Ya, sebelum kalian baca, ini akan kita diskusikan, ya. Jadi kita akan diskusikan ini. Silakan masing-masing membentuk kelompok 3 orang. Oke, cari teman ya, 3 orang. Nah, sudah bentuk kelompoknya? Oke. Sekarang kalau sudah, silakan baca kisahnya itu, cerita tentang Daniel pasal 3 ini. Nah, setelah itu kalian jawab 3 pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, ada 3 pertanyaan di situ. Ya, pertanyaan yang pertama di situ, mengapa Sadrak? Ya, kita lihat ya pertanyaannya. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa Sadrak, Mesak dan Abednego tidak mematuhi perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas? Ya, jadi apa alasannya? Apa alasan mereka, ketiga sahabat Daniel ini,
Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak mau menuruti perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas. Lalu yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika mereka dilemparkan ke dalam api? Ya, apa yang terjadi ketika mereka dilemparkan ke dalam api? Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka? Ya, bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka? Jadi, dimengerti ketiga pertanyaan ini? Ya, kalau dimengerti silakan dibaca ceritanya, didiskusikan, dan setelah didiskusikan maka nanti kita akan presentasikan. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan, dan jika ada kelompok yang ingin bertanya diberi kesempatan. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai? Nah, siapa kelompok yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, silakan. Iya, terima kasih semua kelompok menjawab dan boleh mempresentasikan diskusi kita hari ini. Jawaban-jawabannya luar biasa. Ya, Ibu Guru hanya akan menyimpulkan. Jadi, yang pertama itu alasan kenapa ketiga sahabat Daniel ini tidak mau menuruti perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas, karena ya bagi mereka yang patut disembah itu hanya Allah. Ya, jadi yang harus disembah dan hanya satu-satunya yang boleh disembah itu adalah Allah. Lalu yang kedua, apa yang terjadi ketika mereka dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala? Iya, mereka tetap selamat. Tubuh mereka tidak terbakar sama sekali dan mereka tidak mengalami luka atau tidak merasakan panas dari api yang menyala-nyala. Ya, kenapa bisa? Karena Allah yang melindungi mereka. Nah, yang ketiga, bagaimana cara Allah menyelamatkan mereka? Ya, Allah mengutus malaikatnya untuk melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi di sini kita belajar bahwa dalam kondisi apapun, ketika kita percaya dengan sungguh, pasti Tuhan akan menjaga, pasti Tuhan akan melindungi, dan pasti Tuhan akan menyelamatkan ketika kita hidup dalam kebenaran dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi jangan takut dengan ancaman apapun, percaya bahwa kalau kita hidup sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan menyelamatkan kita. Dia adalah juru selamat kita yang setia. Oke, nah sekarang kita belajar bahwa ternyata cara Allah menyelamatkan umatnya itu yang pertama, secara umum menyelamatkan manusia dunia ini adalah dengan mengutus Yesus Kristus. Dengan mengutus Yesus Kristus. Yesus Kristus putra tunggalnya menjadi juru selamat. Ya, itu ada, kita bisa lihat dalam Yohanes pasal 6, Yohanes 3 ayat 16. Ya, bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah menurunkan putra-Nya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, dari kisah dalam Daniel 3, Allah menyelamatkan umatnya dengan mengutus malaikatnya. Ya, dengan mengutus malaikatnya. Oke, lalu yang ketiga, dalam kondisi atau situasi kita sekarang, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita? Ya, dengan menggunakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya, orang-orang itu siapa? Ya, orang-orang yang mampu menolong kita ketika kita mengalami sebuah musibah, mengalami sebuah bahaya, bahkan mengalami sebuah ancaman. Jadi Tuhan mengirim atau memakai orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa menyelamatkan kita. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa Allah itu sungguh penyelamat yang selalu ada, yang selalu setia
menyelamatkan kita, membebaskan kita. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita sungguh menghayati, sungguh-sungguh percaya bahwa betul Allah itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, bagaimana kita menghayatinya? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara menghayati yang pertama adalah dengan hidup menjadi teladan atau hidup mencontoh Yesus sebagai penyelamat. Ya, bukan berarti kita mau mengorbankan nyawa kita mau disalib juga, bukan ya anak-anakku, tapi dengan cara kita hadir menjadi penolong bagi orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Seperti dalam cerita kita yang pertama tadi, bagaimana seorang laki-laki yang melihat seorang anak kecil yang membutuhkan pertolongan, maka dengan spontan dia menolong. Dan dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan pujian, atau dia tidak mengharapkan balasan. Ya, dia betul-betul menolong karena dia sudah merasakan bahwa dirinya pun sebenarnya sudah lebih dahulu menerima pertolongan Tuhan. Lalu cara yang kedua, kita bisa menyatakan atau kita bisa menghayati pengorbanan atau kita bisa menghayati penyelamatan Allah itu melalui ungkapan rasa syukur kita, entah itu dengan pujian atau mungkin dengan doa kita kepada Tuhan, atau mungkin dengan puisi yang bisa didengar, bisa dibaca, dan bisa dinikmati oleh orang-orang lain, sehingga orang-orang lain pun bisa mengetahui, bisa menghayati, bisa menerima dan percaya bahwa betul Allah itu adalah Juru Selamat. Nah, sekarang kita masuk pada praktek penghayatan kita. Pada kegiatan keempat lembar kerja kalian, di situ ada praktek menyanyi. Jadi sekarang anak-anak silakan secara bergantian kalian menyanyikan lagu Kuperlukan Juru Selamat sebagai bentuk penghayatan bahwa di dalam hidup ini kita selalu membutuhkan kehadiran Yesus sebagai Juru Selamat kita. Oke, silakan. Iya, semuanya hebat-hebat. Cara menyanyikannya baik, penghayatannya baik, penguasanya juga baik. Ya. Jadi di sini kita bisa sama-sama menghayati bahwa di dalam hidup ini kita selalu membutuhkan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Silakan anak-anakku, di bawah lembar kerja kalian itu kalian tuliskan apa pesan yang kalian dapat dari lagu Kuperlukan Juru Selamat ini. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Sebelum kita menyimpulkan, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya tentang materi kita ini? Allah penyelamatku? Apakah itu arti penyelamat? Siapakah penyelamat? Bagaimana cara Allah menyelamatkan? Dan bagaimana kita menghayati? Ada yang perlu dimengerti? Oke, kalau bisa dimengerti, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita pada saat ini? Iya, jadi kesimpulan materi kita pada saat ini bahwa Tuhan adalah Juru Selamat manusia. Allah adalah Juru Selamat manusia yang mengutus Yesus Kristus menjadi Juru Selamat karena kasih-Nya. Karena itu sebagai umat yang telah diselamatkan, kita harus percaya dengan sungguh bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga kita boleh menikmati karya penyelamatannya, dan kita pun bisa menghayati dan kita bisa menyaksikannya kepada sesama atau orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi itu adalah kesimpulannya. Sekarang nanti kalian pun bisa membuat kesimpulan masing-masing. Oke. Nah, sebagai tugas kalian, sebelum mengakhiri pertemuan, tugas kalian ada, silakan dilihat pada lembar kerja kalian pada kegiatan 3. Di situ ada 5 pertanyaan. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah masing-masing, dan itu akan Ibu Guru Karissa kalian kumpulkan pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana tindakan-tindakan yang boleh kita lakukan atau perbuatan-perbuatan yang bisa kita nyatakan sebagai wujud penghayatan kita atas karya penyelamatan Allah, dan kita juga akan lihat bagaimana tindakan orang-orang di sekitar kita yang telah menyelamatkan atau yang telah menolong kita sebagai sepanjang tangan dari Allah. Sekarang kita akan tutup pelajarannya. Silakan semuanya kita berdiri.
kita kembali menyanyikan pujian kita, Kuperlukan Juru Selamat. Dan setelah itu kita dipimpin doa oleh teman kita Agustin. Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Silakan teman kita Agus pimpin doa. Oke, amin. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak, untuk hari ini sampai di sini pertemuan kita. Silakan ketika nanti kalian pulang ke rumah kembali membaca materi kita, kerjakan tugasnya dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.